Baik, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang proses gas. Bahan ini akan dipelajari, bahan-bahan ini akan dipakai selama pembahasan mengenai proses gas. Ya. Jadi dibaca, dipelajari, dan dikerjakan contoh-contoh soalnya, juga dengan soalnya. Video ini merupakan penjelasan tambahan untuk lebih mengerti materi pembelajaran. Ya. Yang utamanya saudara mempelajari sendiri dari materi yang diberikan. Ya. Nah, di dalam proses gas ini capaian pembelajaran yang ingin didapati adalah bahwa setelah mengikuti perkuliahan ini saudara akan dapat menjelaskan proses gas, menentukan jenis proses gas, kemudian menghitung suhu, tekanan, volume, kerja, dan panas masuk serta keluar dari proses. Buku rujukannya adalah proses gas pada buku Heat Engineering, Erkinski McGraw-Hill, atau dapat juga digunakan buku-buku lain dengan pembahasan mengenai proses gas. Ya. Nah, proses gas ini adalah suatu metode untuk mengubah properti. Ya. Yang mana properti adalah besaran yang dapat diukur dan dihitung untuk menggambarkan keadaan sesuatu bahan. Coba dilihat bahan sebelumnya. Nah, properti itu sendiri bisa massa, bisa volume, bisa tekanan, bisa suhu, bisa energi dalam, bisa entalpi, bisa entropi. Ya. Nah, sedangkan jenis-jenis proses gas itu setidaknya ada 5 ya. Proses volume konstan disebut isohorik, volumenya konstan, sedangkan yang lain suhu, tekanan, volume, energi dalam itu bisa jadi berubah. Ya. Tekanan konstan, P-nya konstan, isobar. Properti yang lain, volume, suhu, energi dalam, entalpi, entropi bisa jadi berubah. Suhu konstan, T konstan, isotermal. Ya, properti yang lain seperti volume, tekanan, energi dalam, entalpi, entropi mungkin bisa berubah. Yang keempat, politropik. Nah, politropik ini tidak ada yang konstan. Nah, yang konstan adalah perkalian tekanan dengan volume pangkat N. Ya, itu yang konstan. Tekanannya berubah, volumenya berubah, tetapi perkalian tekanan dengan volume pangkat N itu adalah konstan. N adalah indeks dari politropik. Sedangkan adiabatik, proses yang tidak ada panas yang masuk ataupun keluar. Proses yang Q-nya sama dengan 0. Nah, proses gas yang dimaksud ini adalah proses gas ideal. Coba dipelajari buku Heat Engineering bab 6, apa itu gas ideal, ya. Dan apa ciri-cirinya, kemudian apa yang bukan merupakan ciri-cirinya. Ya. Artinya gas ideal adalah gas yang memenuhi persyaratan A, B, C, D. Gas ideal adalah gas yang bukan A, B, C. Coba dipelajari, mungkin sampai di sini di pause dulu. Saudara pelajari dulu apa itu gas ideal, apa itu yang bukan gas ideal. Ya, nanti setelah dibaca baru dilanjutkan kembali pembacaan ataupun pembelajaran dari video ini. Ya, saudara sendiri yang mempause video ini. Nah, gas ideal itu adalah gas yang gas yang diasumsikan sebagai gas yang perfect, ya. Yang biasanya berarti bahwa molekul-molekul gas tersebut itu cukup berjauhan, ya, sehingga independen satu sama lain, ya, kecuali terjadi tumbukan. Ya. Nah, gas ideal adalah gas yang A, molekulnya menempati volume yang
ataupun molekul gas tersebut menempati volume yang sangat kecil dibandingkan dengan volume tempatnya. Gas ideal adalah gas yang molekulnya menempati volume yang sangat kecil dibandingkan dengan volume tempatnya. Ya. Gas ideal adalah gas yang molekul-molekulnya independen satu sama lain, kecuali ketika terjadi tumbukan ya, antara molekul. Kemudian gas ideal adalah gas yang tidak terjadi kehilangan energi ketika terjadi tumbukan. Ya. Yang terjadi adalah redistribusi kecepatan antara molekul-molekul individunya. Kemudian gas ideal adalah gas yang tidak terjadi atau perubahan energi di dalam molekulnya hanya berupa perubahan energi kinetik translasi. Jadi transfer energi ke dalam ataupun keluar dari gas tersebut mengakibatkan pada perubahan energi kinetik translasi. Itu adalah gas ideal. Gas ideal adalah gas yang bukan gas yang mempunyai struktur molekul yang kompleks. Karena signifikan energi yang dalam bentuk yang jumlah signifikan dalam bentuk rotasi atau vibrasi dapat terjadi pada molekul gas yang kompleks tersebut. Kemudian B, gas ideal adalah gas yang bukan gas yang mendekati pencairan, ya, baik karena ditekan atau karena penurunan suhu. Ya. Karena pada mendekati pencairan ini molekul-molekulnya menjadi dekat satu sama lain. Yang ketiga, gas ideal adalah gas yang bukan gas pada suhu yang sangat tinggi. Ya. Karena disosiasi dan eksitasi elektron dapat terjadi yang mengakibatkan energi yang bukan hanya energi kinetik translasi tapi bentuk energi yang lain. Jadi ini adalah gas yang bukan gas ideal atau yang tidak termasuk gas ideal. Sekali lagi, 1. Gas yang struktur molekulnya kompleks. 2. Gas yang mendekati pencairan. 3. Gas yang suhunya sangat tinggi. Itu yang bukan gas ideal. Secara mudahnya gas ideal adalah gas yang memenuhi persamaan PV per T sama dengan konstan. Kalau ada gas yang memenuhi persamaan ini, maka itu dia katakan sebagai gas ideal. Misalnya udara, ya, misalnya oksigen, misalnya nitrogen, misalnya hidrogen yang tidak dalam keadaan cair. Contohnya, contoh 6.1. Sejumlah massa gas mempunyai volume 4 meter kubik ketika suhunya 120 derajat Celcius dan tekanannya 25 kilopascal. Tekanan gate ini. Tentukan volume massa gas ini pada kondisi tekanan udara normal 20 derajat Celcius dan 101,3 Kelvin. Nah, rumusnya adalah ataupun prinsipnya adalah PV per T sama dengan konstan atau P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Jangan lupa tekanan harus dalam bentuk tekanan absolut. Ya. Jadi 4 meter kubik adalah volume 1. Ketika suhunya 120 derajat Celcius itu adalah T1, tapi harus dijadikan Kelvin dan tekanannya 25 kilopascal gate. Jadi harus dijadikan ini adalah P1. Ya, P1 tapi harus dijadikan tekanan absolut. Ya. P1 V1 per T1 sama dengan
P2 V2 per T3. Tekanan 2 volume 2 per T2. Ya. Nah, tekanan 2 itu dikasih tahu ya, karena pertanyaannya adalah tentukan volume massa gas ini pada kondisi udara normal 20 derajat Celcius dan 101,3 kPa. Berarti 20 derajat Celcius adalah suhu yang kedua, tapi harus dijadikan Kelvin. Tekanan 101,3 kPa adalah tekanan absolut. Kenapa absolut? Karena tidak disebutkan sebagai tekanan gate. 101,3 kilopascal ini adalah absolut. Jadi langsung bisa dipakai di tekanan 2. Ya. Tekanan 1 volume 1 per T1 sama dengan tekanan 2 volume 2 per T2. Yang ditanya adalah P2. Maka menjadi P1 per P2 dikalikan T2-nya ke atas ini per T1. Ya. Dikalikan V1. Sekali lagi, tekanan 1, tekanan 2-nya pindah ke bawah per tekanan 2 dikali T2-nya naik ke atas, T2 per T1 ya, dikalikan ini ada V volume 1. Jangan lupa tekanan harus dalam bentuk absolut. P1 masih dalam bentuk tekanan gate, jadi ditambah dengan 101,3. Kenapa 101,3? Karena pada kondisi udara normal. Ya. Tekanan 1 25 kPa ditambah 101,3. Tekanan 2 adalah 101,3 kPa menjadi PA. T2 adalah 293, 20 sama 273. T1 adalah 393, 120 tambah 233 dikali 4 meter kubik. Ya, jadilah volumenya menjadi 3,72 meter kubik. Prinsipnya adalah tekanan 1 volume 1 per T1 sama dengan tekanan 2 volume 2 per T2. Kalau belum mengerti mungkin bisa dihentikan video ini, kemudian dibaca berulang-ulang, pelajari berulang-ulang. Usahakan bisa dihitung sendiri, tidak hanya mempelajari contoh soal, tapi usahakan bisa dihitung sendiri. Kemudian dari Avogadro, dari hukum Avogadro tentang kilogram mol. Ya. Hukum Avogadro menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, 1 kg mol massa setiap gas mempunyai volume yang sama. Saya ulangi, pada suhu dan tekanan yang sama, 1 kmol massa gas apapun mempunyai volume yang sama. Ya. Angkanya volumenya 22,41 meter kubik pada 0 derajat Celcius 101,3 kilopascal. Kalau volume ada, tekanan ada, suhu ada, maka bisa dicari C. Ternyata C ini adalah RO, konstanta gas universal. Konstanta gas semua ideal. Kalau ini dihitung, maka dapat C adalah 8314 Joule per kilogram Kelvin. 8314 kilojoule per kilogram Kelvin. Kemudian bisa juga ditulis dalam bentuk lain. PV sama dengan MRT. Ya. M kalikan R kalikan T. R itu adalah R0 dibagi
M, massa relatif gas, massa relatif molekul gas. Jadi R sama dengan 8314 dibagi MR dibagi M. Ya, jadi PV sama dengan M dikalikan R0 per massa relatif dikalikan dengan T. Ya, jadi R diganti dengan R0 per M. Contoh mencari R seperti ini. Tentukan nilai R. R itu adalah karakteristik gas tertentu. R0 adalah karakteristik gas konstan umum semua gas. Sekali lagi R adalah konstanta gas tertentu. Misalnya hidrogen atau oksigen atau nitrogen atau udara, itu adalah R. Sedangkan R0 adalah konstanta gas universal, konstanta gas untuk semua gas yang dianggap sebagai, yang bisa dianggap sebagai gas ideal. Ya misalnya ditanya M dari hidrogen, maka tinggal 8314 dibagi dengan MR-nya hidrogen. Hidrogen bukan 1 tapi 2 karena tidak bisa berdiri sendiri. 8314 bagi 2 adalah 8157 Joule per kilogram Kelvin. Ini adalah R hanya untuk hidrogen. Nah, R untuk nitrogen itu adalah 8314 dibagi MR-nya nitrogen. MR nitrogen adalah 28. Maka dapat R-nya nitrogen adalah 297 Joule per kilogram Kelvin. Nah, begitu juga untuk oksigen. Oksigen R sama dengan 8314 per MR oksigen. MR oksigen adalah 32. Jadi R-nya adalah 260 Joule per kilogram Kelvin. Nah, untuk udara ini harus dicari berapa MR-nya. Didapat MR-nya adalah 28,84. Coba dipelajari dari mana ini. Dapat 32 kali 0,21 ditambah 28 kali 0,79. Coba dipelajari dulu. Ya, maka dapat R-nya adalah 8314 dibagi 28,82. Dapatnya 288 Joule per kilogram Kelvin. Tapi di buku-buku ditulisnya untuk udara R-nya adalah 287 Joule per kilogram Kelvin di buku-buku soal. Nah, contoh lain adalah seperti ini. Ya. Tangki udara bertekanan itu berbentuk silinder yang diameternya 2 silinder dengan diameter 30 mm dan panjang 2,5 meter. Setelah pengisian, pengukur tekanan dipasang di tangki tersebut dan terbaca 1 megapascal ketika suhu udaranya adalah 20 derajat Celcius. Di sini diminta untuk dihitung massa udara dalam tangki tersebut. Nah, mungkin langsung dicari, agak terbalik caranya ya. Langsung ke sini, PV sama dengan MRT, maka M adalah PV per RT. Nah, coba dicari berapa tekanannya. 1 MPa tetapi terbaca tekanannya 1 MPa. Berarti ini adalah 1 MPa gauge. Ya, harus dirubah menjadi absolut berapa. Absolutnya ditambah dengan 101,3 kPa menjadi 1100
1,3 kPa. kPa dijadikan PA kali 10 pangkat 3. Kemudian volumenya adalah 0,177 meter kubik, maka tinggal langsung dipindahkan ke sini. Dibagi dengan R udara adalah 287. T udara dalam hal ini adalah 20 derajat Celcius atau 293, maka didapat massa udara di dalam silinder adalah 2,32 kg. Contoh yang lain lagi, ya. Jika tangki pada contoh 63 di atas dikosongkan sampai tekanannya 101,3 kPa dan suhunya 15 derajat Celcius, tentukan massa udara yang keluar. Ya, P2 itu adalah 101,3 kPa. Apakah ini gate? Karena tidak ada kata-kata gate, maka ini adalah tekanan mutlak ataupun absolut. Tekanan absolut. P2 101,3 kPa. T2 adalah 15 derajat Celcius. Dijadikan Kelvin tambah 273. Volume 2 itu dari contoh 6.3 di atas. R-nya R udara 287 Joule per kilogram Kelvin. M2 adalah P2 V2 per RT2. Tinggal dimasukkan harganya, didapat 0,22 kilogram. Ya. M2 0,22 kg. Nah, sebelumnya ada 0,22 kg. Jadi massa yang keluar adalah 2,32 dikurangi 0,22. Karena sebelumnya sudah ada 0,22 udara atau yang lain. Jadi udara yang dilepaskan adalah 2,1 kg. Nah, persamaan umum untuk gas. Nah, selain gas ideal, itu adalah gas real. Gas real itu apa? Gas yang memenuhi persamaan van der Waals ataupun gas yang memenuhi persamaan virial. Jadi gas real adalah gas yang memenuhi persamaan van der Waals ataupun gas yang memenuhi persamaan virial. Itu secara mudahnya gas real adalah seperti itu. Harga B dan C ditentukan secara eksperimen. Nah, ini persamaan umum untuk gas ideal. PV per T sama dengan konstan, atau artinya tekanan 1 volume 1 per T1 sama dengan tekanan 2 volume 2 per T2. Ini artinya, ini maksud dari PV per T sama dengan konstan. Kemudian persamaan gas ideal yang lain adalah P kalikan V sama dengan MRT. R-nya adalah 8314 dibagi MR. Ya.
Kemudian kerja itu adalah integral dari volume 1 ke volume 2. Tekanan dikalikan dV. Ini adalah kerja. Bisa kerja masuk, bisa kerja keluar. Sedangkan panas sama dengan MC delta T. MC delta T. MC delta T ya, atau ketika sistemnya tertutup, Q min W sama dengan delta U. Ketika sistemnya tertutup, karena ini dalam fixed mass, itu artinya sistemnya tertutup. Ya, Q min W sama dengan delta U. Ya. Kalau fixed volume, maka Q min W sama dengan delta H. Sekali lagi ini adalah kasus untuk fixed mass, massa yang tertentu. Maka persamaannya adalah Q min W sama dengan delta U. Ini delta U besar. Delta U besar itu tadinya dari delta U kecil dikalikan dengan M. Delta U kecil dikalikan M nanti dapat delta U besar. Ya. Delta U rumusnya selalu CV. T2 min T1. Kalau delta H selalu CP. Ini perlu diingat-ingat. Delta U selalu CV, delta T, delta H sama dengan CP, delta T. Selalu diingat-ingat. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika bentuk gas, maka dua persamaan yang terakhir, yang ini ya, U2 min U1 MCV T2 min T1 lebih sering digunakan. H2 min H1 sama dengan M. Ini H besar, ini H kecil. Ini U besar, ini U kecil. Bedanya besar maksudnya adalah dikali dengan M. M, CP, delta T. Kalau delta H ingat-ingat selalu CP, tekanan konstan. Kalau delta U selalu delta CV. Ya. Selalu seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan dengan proses gas yang lain. Kita lihat satu per satu. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.